Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Bagi kamu yang masih bingung, kamu perlu simak ini ya, 3 langkah kunci menyusun persamaan dasar akuntansi. Gampang sekali. Oke, langkah yang pertama adalah nanti kamu harus paham yang namanya akun, dan kamu harus bisa mengidentifikasi nama akun. Akun itu bisa dikatakan semacam identitas ya, identitas yang muncul dari suatu transaksi. Nah, contohnya misalnya semacam ini. Misalnya kamu membeli barang dagang atau secara tunai misalnya semacam itu ya. Itu kan berarti kamu kehilangan uang tunai. Uang tunai kalau dalam akuntansi itu ada nama akunnya, yaitu adalah kas. Ya, cash kalau bahasa Inggris. Ya, contoh lain misalnya kamu punya usaha bengkel. Nah, teman kamu datang ke tempat kamu ya, servis motornya gitu, dia lupa nggak bawa uang gitu kan. Nah, itu teman kamu terpaksa utang terlebih dahulu gitu kan. Nah, kalau teman kamu berutang, nah kalau kamu sebagai perusahaan memiliki piutang. Nah, piutang itu nama akun. Utang juga nama akun ya. Itu akun itu semacam itu ya. Nah, oke. Penjelasan dari akun itu apa saja? Yang pertama kita akan belajar akun real dulu. Akun real itu ada 3, yaitu harta, utang, modal. Ya, harta contohnya tadi kas ya, piutang ya, perlengkapan contohnya misalnya tinta, kertas, oli ya. Iklan dibayar di muka, ini maksudnya adalah kamu bayar iklan duluan tapi belum ditayangkan. Kamu menganggapnya sebagai harta kamu juga ya, karena belum ditayangkan. Kamu menulisnya atau mengidentifikasinya dengan nama akun iklan dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka ya sama kasusnya kayak gitu. Ya, membayar sewa tapi belum ditempati ya. Peralatan kendaraan, mesin, gedung, tanah, ini juga nama akun juga. Ini adalah harta tetap ya. Nanti kalau misalnya di waktu jurnal nanti akan dipelajari lebih detail lagi tentang rinciannya ya untuk akun-akun ini. Yang kedua ada utang ya. Contohnya ada utang usaha, utang bank, utang obligasi itu ya. Nah, ini muncul utang itu nama lain adalah kewajiban. Ada juga adalah modal. Nah, modal ini bisa dari pemilik, bisa dari investor semacam itu. Oke, kemudian ada akun nominal. Akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Ya, misalnya pendapatan jasa ya. Nah, ini munculnya kapan? Misalnya kamu punya usaha bengkel, sudah menyelesaikan pekerjaan servis ya. Itu nanti kamu akan memperoleh apa? Uang tunai. Nah, uang tunai atau kasnya itu nanti dicatatnya sebagai apa atau bersumber dari mana? Oh, ini sumbernya dari pendapatan jasa. Ya. Oke. Pendapatan sewa, pendapatan bunga ini juga termasuk pendapatan. Ya, pendapatan bunga gara-gara misalnya perusahaan punya tabungan di bank ya, ada pendapatan bunga, memperoleh pendapatan bunga. Oke ya. Kemudian ada beban upah ya, beban iklan, beban sewa, beban bunga, beban listrik, ini adalah bagian dari beban atau biaya. Ya, misalnya sudah ada pegawai yang udah bekerja ya akhir bulan ya, maka perusahaan nanti biaya gajinya atau biaya upahnya bertambah, beban upahnya bertambah ya. Bayar iklan itu berarti muncul beban iklan. Ini adalah yang dinamakan akun nominal. Oke, langkah yang kedua kamu nanti harus bisa tahu model persamaan dasar akuntansi itu semacam apa. Nah, model dari persamaan dasar akuntansi itu nanti untuk sebelah kiri namanya aktiva, sebelah kanan namanya pasiva. Nah, untuk sebelah kiri aktiva itu nanti terdiri dari harta ya. Nah, kemudian pasiva ada utang plus modal. Sebenarnya kalau persamaan dasar akuntansi sebelum ada utang pun bisa ya. Jadi harta sama dengan modal. Ini berarti perusahaan ya, perusahaan itu belum istilahnya mengambil utang. Ya, persamaan dasar akuntansi awal itu bisa jadi harta sama dengan modal. Itu artinya harta perusahaan itu bersumber dari modal. Modal siapa? Pemilik. Kan gitu. Tapi langkah-langkah selanjutnya biasanya perusahaan ada utang kan gitu. Maka persamaan dasar akuntansinya menjadi harta sama dengan ya utang ditambah dengan apa? Modal. Harta sama utang plus modal. Nah, ini bisa saya artikan gini, harta perusahaan itu bersumber ya dari siapa? Dari modal pemilik atau modal investor sama utang. Bisa utang bank atau utang pihak ketiga gitu kan. Nah, harta itu apa saja? Harta itu kan tadi isinya bisa kas, surat berharga, piutang ya, perlengkapan, peralatan dan lain-lain. Ini adalah posisi harta perusahaan ya. Nah, kemudian kalau utangnya ya bisa utang bank ya atau perusahaan memiliki kewajiban. Nah, modal bisa berasal dari modal pemilik ataupun modal investor. Itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kamu nanti harus bisa menganalisis transaksi. Nah, ini krusial nih ya, ini penting ya. Nah, oke, kita lihat yang
pertama maksudnya menganalisis transaksi itu adalah bagaimana semacam itu. Yang pertama itu nanti setiap transaksi itu akan berdampak minimal kepada 2 akun. Ya. Ya, jadi dampak perubahan itu bisa terjadi di posisi aktiva saja, di sebelah kiri aja, atau di pasiva saja, atau bisa bersamaan antara aktiva dan pasiva. Sebagai contoh misalnya kayak gini. Tadi saya sudah nyontohkan ya. Misalnya perusahaan bayar gaji pegawai. Maka nanti namanya bayar gaji itu pakai uang tunai, kasnya berkurang. Ya, nanti contohnya ini muncul akun apa? Kas. Nah, setelah itu nanti akan muncul pertanyaan, ini kas kok berkurang gara-gara apa? Gara-gara bayar gaji. Ya, berarti nanti harus juga dicatat statusnya gaji, biaya gaji, beban gaji. Nah, berarti nanti double itu. Nah, double ya, ada kas, ada beban gaji. Nah, semacam itu. Contoh lain misalnya perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, ya, membeli perlengkapan secara tunai. Berarti perusahaan kehilangan uang tunai, kas akan muncul, ya. Tapi di sisi lain akan memperoleh perlengkapan. Berarti nanti ada minimal 2 akun nanti yang akan terdampak, ya. Kalau minimal 2 berarti 3 bisa, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk akun modal itu nanti dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Ya, modal bisa bertambah, bisa modal berkurang. Nah, modal bertambah itu bisa berasal dari menerima setoran pemilik atau investor. Ya, kemudian menyelesaikan pekerjaan kepada pelanggan ini nanti masuk kategori pendapatan, ya. Dan nanti kalau kamu lihat di sini ya, tadi kan akun kan ada 5, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Lah ini kok pendapatan dan beban kok enggak muncul. Nah, ini tuh nanti munculnya kayak pendapatan, itu munculnya nanti larinya ke sini, ke modal. Nah, nanti modal bisa bertambah gara-gara ada pendapatan. Nah, dan sebaliknya kalau nanti ada biaya atau menanggung biaya, itu nanti modal berkurang. Ya, ada beban nanti modal berkurang. Nah, ini contoh untuk pendapatan dan beban. Oke, kita ulangi lagi. Untuk modal bertambah bisa tadi 1 ya, karena ada pendapatan. Bisa juga menerima setoran dari pemilik. Ya, semua yang berasal dari pemilik nanti dianggap sebagai modal. Kemudian yang untuk modal berkurang, nah selain biaya yang tadi sudah saya katakan, ada pengambilan pribadi oleh pemilik yang namanya prive. Nah, ini adalah aturan yang kamu harus paham ya. Nah, tak ulang lagi, minimal harus ada 2 akun yang terdampak pasti itu ya. Nah, kemudian nanti ada juga modal bertambah sama modal berkurang itu dipengaruhi oleh keempat hal tadi. Modal bertambah bisa karena dari setoran pemilik, bisa karena ada pendapatan. Modal berkurang karena adanya pengambilan pribadi dan juga ada beban. Oke. Kita lanjut contoh soalnya supaya lebih paham lagi ya. Oke, kita lihat. Ini transaksi bengkel Andi Juni tahun 2020 ya, kita lihat. Untuk pertama diterima uang tunai 20 juta ya dari Andi. Ini berarti dari pemilik ya. Perusahaan namanya bengkel Andi menerima uang dari pemilik namanya Andi. Nah, uang itu namanya kas ya. Berarti kas bagi perusahaan bertambah 20 juta. Berhubung ini berasal dari pemilik Andi, maka statusnya adalah modal. Modal bertambah berapa? 20 juta. Oke, tanggal 1 kita lihat akan ada muncul akun kas ya, sebelah kiri karena harta ya, kemudian sebelah kanan ada modal. Nah, ini tadi kan persamaan, bahwa persamaannya kan harta sama dengan utang plus modal. Jadi kalau nanti dijumlah, nah ini antara aktiva sama pasiva sama ya, kasnya 20 juta, modalnya 20 juta. Nah, ini keterangannya adalah modal Andi. Nah, untuk yang di keterangan, terutama nanti yang berpengaruh terhadap modal harus ada keterangannya ditulis ya. Nah, paham ya? Jadi ini sebelah kiri aktiva 20 juta, sebelah kanan juga 20 juta. Ini harus sama, kalau nggak sama berarti salah. Oke, tanggal 2 kita lihat. Dibeli peralatan tunai 1 juta. Ini berarti perusahaan kehilangan uang tunai, kasnya berkurang 1 juta. Ya. Tapi di sisi lain, ya nanti peralatannya bertambah berapa? 1 juta. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansi, berkurang itu tandanya kurung. Nah, ini ya, tanggal 2 kasnya berkurang. Nah, berkurang 1 juta. Turun ya. Tapi di sisi lain, perusahaan memperoleh peralatan. Peralatannya nambah berapa? 1 juta. Nah, ini contoh perubahan hanya di bagian aktiva saja kalau tanggal 2. Kalau tanggal 1 tadi kan bersamaan, aktiva berubah, pasiva juga berubah. Nah, ini nanti kemudian dijumlahkan ya. 20 juta dikurangi 1 juta, 19 juta. Peralatan 1 juta tetap, nah 20. Ini aktiva sama pasiva sama-sama masih ya. Sama-sama berapa? 20 juta. Nah, cuman sekarang bentuknya berubah. Uang tunainya tinggal 19 juta, tapi ada peralatan 1 juta. Sama aja kan?
Oke, ya paham ya, ini harus sama, aktiva pasiva harus sama. Oke, kemudian yang ketiga adalah diselesaikan pekerjaan servis kepada pelanggan 7 juta baru diterima 3 juta. Nah, bagaimana nih? Nah, kita lihat di sini. Nah, kas bertambah 3 juta karena baru diterima 3 juta toh, ya. Kemudian yang 4 jutanya berarti apa statusnya? Pelanggan belum bayar. Berarti apa? Perusahaan punya piutang, betul ya. Piutang bertambah berapa? 4 juta. Nah, tanggal 3 ya. Nah, kas 3 juta. Nah, kemudian piutang itu kan harta, berarti di sebelah kiri. Ya, bertambah berapa? 4 juta. Loh, kalau ini kan sebelah harta tambah 3 sama 4. Ya, 7 juta lah. Karena kok nggak nambah, berarti nanti nggak sama dong. Nah, ini berarti masih kurang ini kan gitu. Ya, kas bertambah 3 juta, piutang bertambah berapa? 4 juta. Terus ditanyain, lah itu dapat duit 3 juta, terus punya piutang 4 juta dari mana? Sudah menyelesaikan pekerjaan servis. Oh, berarti ini ada pendapatan. Nah, pendapatannya bertambah 7 juta. Nah, tadi ingat di dalam aturan JUR persamaan dasar akuntansi, kalau ada pendapatan maka pengaruhnya terhadap modal. Modal bertambah 7 juta. Berarti di sini. Nah, modal bertambah 7 juta. Ini ya. Keterangannya harus ada keterangan pendapatan jasa. Ya, karena mempengaruhi modal. Nah, kalau ini sama pasti kan gitu kan. Sebelah kiri tambah 7 juta, sebelah kanan tambah 7 juta. Aktiva tambah 7, pasiva tambah 7. Oke, dijumlah. Ya, 22, 4, ya 1, 27. Ini 27 total ya. Sebelah aktivanya kita lihat 22 tambah 4, 26 tambah 1, 27 sama. Betul ya. Oke, lanjut. Oke, tanggal 4 dibayar gaji pegawai 2 juta. Ya, tanggal 5 maaf ya, dibayar gaji pegawai 2 juta. Ini artinya berarti apa kira-kira? Kas perusahaannya berkurang, betul. Ya, kenapa? Untuk bayar gaji. Terus ditanyain, lah ini kas berkurang 2 juta untuk apa? Bayar gaji. Oh, berarti muncul biaya gaji, muncul beban gaji. Beban gaji bertambah 2 juta. Tapi kalau ada beban, itu modalnya berkurang. Ya, oke, tanggal 5 berarti adalah, nih, kasnya berkurang, kurung, jangan lupa, karena berkurang ya, 2 juta. Ini sebelah hartanya, sebelah pasifanya adalah, karena ini adalah beban, ya, pengaruhnya terhadap modal berkurang juga. Modal berkurang berapa? 2 juta. Keterangannya adalah beban upah. Nah, ini ya, atau beban gaji, boleh ya, beban upah atau beban gaji. Nanti semacam ini. Oke, kemudian nah kita jumlahkan. Nah, ini ya, 22 kurangi 2, 20 juta. Ini ada 4 juta. Nah, ini 1 juta. Nah, ini kurang ya, 25 juta. Sama nggak? Pasti sama dong. 25 sebelah pasifa kiri sama 25 juga. Oke, lanjut. 12, dibeli peralatan 5 juta baru dibayar 2 juta. Ya. Artinya perusahaan ini beli peralatan, ya, tapi baru dibayar 2 juta. Berarti kasnya berkurang baru 2 juta juga. Kan gitu. Nah, kemudian apa? Lah, 3 jutanya berarti apa? Ya, perusahaan harus utang nih, kan gitu. Utangnya bertambah 3 juta. Kan gitu ya. Nah, kemudian kehilangan uang kas 2 juta, nambah utang 3 juta itu demi memperoleh peralatan. Jadi peralatannya nambah 5 juta. Ya, jadi diperoleh peralatan 5 juta, yaitu dengan cara kehilangan uang tunai 2 juta, bayar maksudnya ya. Ya, tambah utang berapa? 3 juta. Maksudnya semacam itu. Oke, tanggal 12 berarti kasnya berkurang 2 juta, berarti kurung 2 juta, gitu kan. Peralatannya tetap nilainya tambah 5 juta. Ya, muncul nanti utang ya. Nah, utang dulu ya. Utangnya nambah berapa? 3 juta. Nah, 3 juta ya. Nah, peralatannya nambah 5 juta. Ini berarti kalau dijumlah nantinya adalah ini 18 ditambah 4 22. Nah, tambah 6 berarti 26. 22 tambah 6 28 ya. Oke, kemudian 3 tambah 25 28 juta sama. Nah, ini tanggal berapa? 12. Oke, kemudian tanggal 14 ada transaksi sebagai berikut. Dibayar listrik, air, dan telepon 1 juta. Ini berarti perusahaan harus membayar uang 1 juta. Kasnya berkurang 1 juta. Terus ditanyain, loh kok kas berkurang 1 juta? Kenapa? Karena membayar listrik. Oh, berarti ada biaya atau beban listrik yang bertambah. Beban listrik bertambah 1 juta. Dan ingat, kalau ada beban itu modalnya berkurang 1 juta. Ya, tadi ya. Nah, aturannya kan semacam itu. Modalnya berkurang 1 juta. Nah, ini kita lihat tanggal 14 kurung 1 juta berkurang kan kasnya. Kemudian di sisi lain modalnya kurung 1 juta. Berhubung ini berpengaruh terhadap modal, maka keterangannya ditulis, yaitu beban listrik, air, dan telepon. Ya. Oke, kemudian dijumlahkan 18 dikurangi 1 juta adalah 17 juta, 4 juta, 0 ya, tambah 4 juta, ini 6 juta, berarti di total adalah 27 juta ya. Nah, 27. Oke, sebelah kanan juga 3. Ini 25 tambah 1 berarti kurang ya, kurang 1 maksud saya 24. 24 tambah 3 berarti 27. Ya, sebelah pasifa 27, sebelah aktiva 27 sama.
Oke. Tanggal selanjutnya 25. Diambil uang tunai untuk keperluan pribadi 500.000. Berarti ini kasnya berkurang 500.000. Ya. Nah, kemudian ditanyain, "Lah ini kas berkurang kenapa ini? Ada diambil oleh pemilik." Berarti modal berkurang. Ya, modal berkurang ya. 500.000 kan diambil dari pemilik. Nah, karena ada prive namanya, nanti akunnya prive. Ya. Oke, maka tanggal 25 ini adalah kas berkurang 500.000 min ya, tanda kurung. Sebelah kanan adalah modal berkurang 500.000 ya, ada keterangannya adalah prive Andi. Oke, kemudian dijumlahkan, ini adalah 16,5 tambah 4 juta tambah 6. Nah, ini adalah totalnya 26,5 juta ya. 26,5 juta. Nah, sebelah aktiva itu adalah sama dengan pasiva. Oke, ini adalah contoh di dalam persamaan dasar akuntansi. Gampang sekali kan? Ya, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Salam sejahtera juga.